Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Tengah dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan daerah otonom baru, DOP, yang berlangsung selama 2 hari, Kamis hingga Jumat 1-2 Mei tahun 2025. Kegiatan ini dipusatkan di Hotel Horizon Diana, Kabupaten Mimika. Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, dan turut dihadiri oleh anggota DPR lintas fraksi serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam agenda tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 melakukan dialog terbuka dengan 8 kepala daerah di wilayah Papua Tengah, unsur Forkopimda, serta perwakilan lembaga adat. Dialog ini bertujuan untuk mendengar secara langsung perkembangan implementasi DOP dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dalam sambutannya menegaskan bahwa Papua Tengah sebagai provinsi baru sedang menjalani proses penting dalam membangun fondasi pemerintahan, pelayanan publik, dan penataan kelembagaan. Ia mengakui perjalanan ini tidak mudah dan penuh dinamika. Kami memahami bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada semangat dan kerja keras pemerintah daerah, tetapi juga pada dukungan pemerintah pusat serta pengawasan dan arahan dari DPR RI, khususnya Komisi 2. Gubernur Nawipa juga menyampaikan harapannya agar Papua Tengah dapat menjadi contoh provinsi baru yang berhasil, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, transparansi, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, dalam sambutannya mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan realitas yang terjadi di lapangan. Kami datang ke sini bukan untuk mendengar laporan yang dibuat-buat, tetapi untuk memahami kondisi sebenarnya yang dihadapi masyarakat Papua Tengah. Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong pelaksanaan otonomi khusus secara optimal di 4 provinsi baru, termasuk Papua Tengah. Ada 12 agenda utama yang menjadi amanah dari pembentukan DOP. Dari 4 provinsi baru, Papua Tengah merupakan yang paling progresif dalam implementasinya. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan suatu sistem sangat ditentukan oleh aktor-aktor pelaksananya. Capaian kinerja Papua Tengah dalam 3 tahun terakhir menunjukkan indikator positif. Sebagai kunjungan ini, ia berharap menjadi titik tolak bagi penyempurnaan pelaksanaan DOP di Papua Tengah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, sejak bersama Papua Tengah tergolong provinsi yang masih baru, dan saat ini kami sedang menjalani proses penting dalam pembangunan fondasi pemerintahan, pelayanan publik, serta penataan kelembagaan. Tentu saja perjalanan ini penuh dengan dinamika dan tantangan. Kami memahami bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada semangat dan kerja keras kami di daerah, tetapi juga pada dukungan dan sinergi dengan pemerintah pusat serta pengawasan dan arahan dari DPR RI, khususnya Komisi 2. Besar harapan kami Papua Tengah bisa menjadi contoh provinsi baru yang berhasil dengan mengedepankan kolaborasi, transparansi, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, sebagai bentuk komitmen terhadap kolaborasi ini, pada rapat tanggal 15 April 2025 lalu, kami telah menginisiasi rapat kerja Asosiasi Gubernur Tanah Papua bersama rapat kerja Bupati Papua Tengah. Lewat rapat ini, kami membangun keterbukaan antara provinsi dan kabupaten, duduk bersama, mendengarkan langsung kebutuhan nyata di lapangan, dan mencari tahu apa yang bisa provinsi bantu untuk mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua, khususnya di Papua Tengah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita tindak lanjuti dalam dialog gitu ya, dialog. Yang jelas kami kesini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 8 sama Pak Asmal dari Kemendagri, bukan untuk nanya macam-macam Pak Gubernur, bukan mau menguliti apalagi menghakimi, bukan.
Justru kami ingin lebih banyak mendengar, Pak Gubernur, mendengar yang sesungguhnya dan senyatanya, bukan yang dibuat-buat. Lebih baru di Papua, agar kita bisa menindaklanjuti nanti pada saat di DPR RI untuk mengatasi apa yang berlangsung di Papua Tengah. Saya kira itu sambutan dari saya. Roadmap terhadap 4 daerah otonom itu, saya melihat yang paling progresif adalah Papua Tengah. Tepuk tangan Papua Tengah. Bisa dilihat di layar, dari 12 roadmap itu tinggal 1 yang masih berproses. Bukan tidak mulai ya, masih berproses. Yang lainnya alhamdulillah sudah selesai. Ini menunjukkan, saya percaya Pak Ketua, sebuah sistem itu mau tergantung pada aktor-aktornya. Keberhasilan sebuah sistem sangat-sangat tergantung kepada aktor-aktornya. Dan kami bersyukur aktor-aktor yang menjadi leading sistem hadirnya Provinsi Papua Tengah sudah bekerja dengan sangat bagus. Dan itu terlihat dari capaian-capaian kinerja yang sudah berjalan selama 3 tahun terakhir ini. Tahun ini adalah tahun ketiga penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru Papua Tengah. Nah, karena hari ini persoalan yang masih sedikit tersisa, Pak Ketua, itu berkaitan dengan penyiapan sarana prasarana pemerintahan, di mana sarana prasarana pemerintahan dan sarana prasarana definitif, yaitu pembangunan pusat perkantoran Papua Tengah, masih on progress. Tentunya kita berharap kita hadir bersama di sini sesuai dengan kesepakatan kita dari Jakarta untuk memberikan ruang kepada Pak Gubernur dan jajaran menyampaikan apa saja yang berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan yang masih dalam progres. Saya akan mengantar sekali lagi yang nanti menjadi bintang utama di sini adalah Pak Gubernur ya, beserta jajaran. Silahkan menyampaikan apa-apa saja yang masih belum dan akan dilakukan, sehingga nanti teman-teman kita dari Komisi 2 yang mewakili DPR RI bisa mencatat, dan kami dari pemerintah pusat juga akan mencoba menyimak berbagai catatan-catatan nantinya, dan berharap sekali lagi mudah-mudahan Papua Tengah bisa menjadi contoh